Engkau memohonkannya kepadaku? Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi tidak mengampuni karena orang ini tadi tidak mau mengampuni, tidak mau melunasi hutangnya, ya, hutang temannya tadi yang berhutang kepada dia. Akhirnya orang ini pun dituntut lagi, ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apa tadi, apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat itu akan diperlakukan juga nanti kepada dia, kalau tidak mengampuni. Itu pengampunan. Nah, berapa kali kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Berapa kali pengampunan itu berlaku? Bapak Ibu, hari ini disakiti hatinya, terus orang itu datang, maaf saya ya, kata-kata saya tadi menyinggung kamu, menyakiti hatimu. Saudara mau memaafkannya? Mau mengampuni, amin? Agak berat banget ya. Mau mengampuni? Besok dia lakukan lagi dan lebih sadis lagi, dibuat isu. Mau mengampuni? Yang kedua loh, mau mengampuni? Baru dua udah berat nih. Mau mengampuni? Mau, dipaksa ya. Besok dibuat isu, gosip. Hampir-hampir rumah tangga saudara berantakan gara-gara gosipnya. Kemudian dia datang, aduh maafkan saya bersalah. Yang ketiga kali, mau mengampuni? Mau mengampuni? Dibuat lagi masalah baru. Hampir-hampir saudara tidak bisa berjalan. Terus datang, aduh ampuni, saya membuat. Belum diampuni, bikin lagi masalah. Datang, aduh maaf bro, sus, om, tante, saya tadi bersalah. Saudara bilang, ini udah keberapa? Baru ke-7. Ampuni dong, mau mengampuni? Ada di antara kita mungkin berkata, oke lah 3 kali. Saya sering dengar ini, jangan sampai yang ketiga kali, berarti 2 kali. Ya, sering ya. Jangan buat sampai yang ketiga kali ya. Awas kau. 2 kali saya ampuni. Oke, sedikit meningkatlah, kan sudah sering ke gereja ya. Jangan sampai ke 5 kali, berarti 4 kali. Oke, lebih rohani sedikit. Ya, jangan sampai yang ke-7 kali. Petrus bilang 7 kali. Tuhan bilang enggak, 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Yang artinya banyak kali. Saudara siap mengampuni terus? Amin. Ini tidak mudah, saya jujur. Dan jikalau saudara berkata, berat Pak Pendeta, betul. Ini masalah hati. Tapi kita lihat, kita bisa. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Harus terus memberi pengampunan. Tetapi masalahnya tidak mudah. Perkataannya terlalu menyakitkan, perbuatannya terlalu menyakitkan, sikapnya menjengkelkan, gayanya menyakitkan hati. Rasanya benci sekali melihat wajahnya. Susah untuk mengampuni, berkali-kali dia melakukan kesalahan. Kemudian kita berkata, pintu maaf tertutup bagimu. Ada nggak di antara kita yang pernah disakiti hatinya dan berkata, sorry, maaf, tidak ada pengampunan bagimu. Sampai ketemu di tanah rara, yang mengerti tahu itu. Sampai di kuburan, sampai mati pun kau, aku tidak mau bicara dengan kau. Wih, sadis banget.
Itu namanya waktu di kampung kami disebut dendam berkarat. Dendamnya berkarat. Oh, nggak mau injak rumahmu, injak halaman rumahmu pun tidak. Terus kalau lewat gimana? Lompat. Terlalu. Itu hatinya sakit. Saya pernah sakit hati. Bapak Ibu juga pasti pernah sakit hati. Oh, jangankan pernah, Bapak Pendeta, hari ini pun masih sakit. Astagfirullahaladzim. Tapi fakta mengatakan kita tidak bisa menutup kemungkinan orang untuk tidak menyakiti hati kita. Suami-suami bisa sakit hati oleh karena tindakan istri. Istri-istri bisa sakit hati oleh karena tindakan suami. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa sakit hati oleh karena tindakan anak. Anak-anak sakit hati oleh karena tindakan orang tua, itu bisa. Oleh teman karib, oleh kekasih yang sedang berpacaran, pacarnya bisa nyakitin hati, bisa tertutup. Ya, pintu maaf, pintu pengampunan bisa tertutup kalau dia merasa begitu sakit hati. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan, engkau harus mengampuni dia. Mengapa kita harus mengampuni dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau harus mengampuni dia. Mengapa kita harus mengampuni? Alasan yang pertama adalah karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Ada potensi bagi kita untuk mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita yang besar itu, dosa kita yang banyak itu, kejahatan kita yang luar biasa, perkataan kita yang tadinya menyakiti orang lain, sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi kita bisa mengampuni orang lain dan harus mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, untuk mengerti tentang pengampunan, maka kita harus mengerti terlebih dahulu betapa besar dosa kita. Orang yang tidak dapat mengampuni adalah orang yang merasa dirinya benar. Dia lupa diri. Bukankah dia tadinya juga bersalah? Bukankah dia juga tadinya berdosa? Bukankah perkataannya juga nyakitin orang? Bukankah perbuatannya juga mencelakakan orang? Bukankah dia juga melakukan dosa? Dan itu semua sudah diampuni Tuhan. Jadi kalau saudara tidak memahami tentang pengampunan dosa, kita harus melihat betapa hancurnya sesungguhnya hidup kita jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Sebab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Kesalahan kita, dosa kita akan ada akibatnya, dituntut. Kitalah harus mati di kayu salib itu. Kitalah yang harus disiksa. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Jadi orang yang tidak dapat mengampuni, dia tidak dapat melihat bahwa dirinya sudah mendapatkan berkat yang besar. Berkat seperti seorang hamba tadi yang punya utang 10.000 talenta. 10.000 talenta, dia tidak bisa bayar. Dia harus dijual bersama istri dan anak-anaknya supaya bisa menggantikan hutangnya. Tetapi ketika dia datang kepada raja itu berbelas kasihan dan dia dilunaskan hutangnya. Selesai. Dia tadinya yang sujud menyembah, memohon kepada raja. Dosa, kesalahannya yang besar diselesaikan, hutangnya yang banyak. Yang perumpamaan itu berbicara tentang pengampunan dosa. Bukankah kita tadinya adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, yang juga berbuat dosa. Ketika dibebaskan, hamba yang jahat tadi semestinya dia tahu, aduh, saya bahagia, senang banget. Dilunasi hutang saya. Ya, jangankan dilunasi, dikasih keringanan aja kita udah senang. Pada saat pandemik terjadi gejolak ekonomi, harus ada bayar itu dan ini. Salah seorang yang bercerita dia harus bayar juga cicilan rumah. Ya, dan sementara dia sudah tidak bekerja, suami istri sudah nggak bekerja, sulit. Kemudian pergi dia ke bank. Ya, oke, hanya bunganya saja, pokoknya jangan. Dia langsung bahagia, dia langsung senang. Suami istri itu berkata, kami sangat senang. Memang kalau sudah bekerja harus bayar lagi.
Tetapi masa pandemik ini mereka sudah mengalami sedikit kelegaan. Itu baru keringanan. Jadi kalau dilunasi, wow, bahagia banget. Jadi saudara dan saya, dosa saudara yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Yesus, orang Kristen, kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni. Kita mengerti. Hanya orang-orang yang mengerti tentang pengampunan. Dia menyadari dirinya juga sebagai orang yang bersalah, yang juga tidak luput dari dosa. Maka orang ini akan mengampuni. Tetapi kalau orang yang merasa dirinya benar, dia merasa tidak berdosa, dia tidak bisa mengalami namanya pengampunan, maka orang ini begitu sulit untuk mengampuni. Dan dia selalu berkata, dia yang salah, saya nggak salah. Nah itu bisa kepada saudara dan saya. Sekalipun saya pendeta pun bisa berkata begitu, dia yang salah, saya tidak mau berdamai dengan dia yang salah, saya benar. Orang yang menganggap diri benar seringkali sulit memberi pengampunan. Tapi kalau kita sadar, bukankah saya dulu juga melakukan kesalahan dan dosa, dan saya sudah diampuni. Alasan yang kedua, kita harus memandang dia yang melakukan kesalahan itu sebagai saudara kita yang membutuhkan belas kasihan. Tapi ini sulit terjadi. Maka tadi Tuhan itu berkata, bukankah engkau juga akan memberikan kasihmu kepada saudaramu itu yang punya utang 100 dinar tadi? Engkau harus mengasihi saudaramu. Tapi yang punya utang 10.000 talenta tadi tidak memandang saudara tadi sebagai saudaranya yang perlu dikasih. Dia menuntut, enggak, kamu harus bayar. Kamu harus bayar. Nah seringkali orang yang melakukan kesalahan kepada kita, yang menyakiti hati kita, yang melukai perasaan kita,